Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ketika seorang menempuh perjalanan, maka hal yang paling harus diperhatikan, jangan sampai ia jatuh tersandung. Karena setiap orang yang dalam perjalanan dia ingin mencapai tujuan akhirnya, tetapi seringkali persoalannya dia jatuh di tengah jalan. Bukan karena ia ingin jatuh, bukan karena ia merencanakan untuk jatuh, bukan juga karena ia lalai dan tidak kuat dalam perjalanannya, tetapi banyak kali orang jatuh karena tersandung. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tersandung ini selalu terjadi secara tiba-tiba tanpa dirancangkan. Begitupun dalam keluarga misalnya, ada banyak orang yang sebetulnya mencintai istrinya, tetapi kemudian tersandung dengan wanita lain. Ada banyak orang yang sebetulnya mencintai suaminya, tapi tersandung dengan pria lain. Ada banyak anak-anak muda yang sebetulnya cinta Tuhan, tetapi kemudian tersandung oleh kesenangan-kesenangan dunia. Nah, kenapa seorang bisa tersandung? Jawaban saya sebetulnya sederhana, karena banyak orang sudah merasa terlalu aman. Dia pikir, saya tidak mungkin jatuh, saya tidak mungkin terpeleset, saya tidak mungkin akan gagal, saya pasti berhasil, saya pasti sukses, saya pasti akan berjalan terus. Alkitab dengan tegas berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Setiap hamba-hamba Tuhan yang mendengar program ini, setiap suami-suami yang mendengar program ini, setiap istri-istri yang mendengar program ini, setiap pemimpin-pemimpin yang mendengar program ini, setiap orang-orang muda yang mendengar program ini, biarlah kita jaga hidup kita, kita jaga hati kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, sehingga di tengah dunia yang penuh tantangan ini, di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan masalah ini, kita tidak akan tersandung, tapi kita akan berjalan terus sampai kita melihat kemenangan dan mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas satu topik penting yang setiap orang percaya harus turut menjaganya, yaitu tersandung. Saya percaya setiap kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Setiap kita pasti punya mimpi, saya akan terus berjalan dalam kesetiaan. Suami-suami pasti mimpinya saya mau jadi suami yang baik. Istri-istri mimpinya adalah saya ingin jadi istri yang baik. Seorang yang membangun rumah tangga, cita-citanya adalah rumah tangga kami akan penuh dengan damai sejahtera. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali di tengah jalan rumah tangga ini tersandung, sehingga suami mulai menyakiti hati istri, istri membalas dengan saling menyakiti kembali, dan akhirnya rumah tangga yang sebetulnya dirancangkan baik ini bisa pecah di tengah jalan hanya karena apa? Karena tersandung. Tetapi saya percaya kalau kita tekun, kita setia, kita berjaga-jaga, dan kita dipenuhi dengan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita dapat melewati masa-masa yang sukar ini dan senantiasa melihat kemenangan, berkat, dan mujizat yang sudah dijanjikan Tuhan bagi setiap yang percaya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita tentang tersandung ini hari ini terambil dari Yudas pasal 1, dari Yudas pasal 1 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25, dan bagian ini sekaligus adalah bagian penutup dari surat Yudas ini. Berarti Yudas mengakhiri
suratnya dengan kalimat-kalimat yang penting ini dalam Yudas pasal 1 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi dalam penutup suratnya ini, Yudas menggambarkan betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah, betapa luar biasanya Juru Selamat kita Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi Dia juga menekankan buat kita bahwa Dia Allah kita itu berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, sehingga kita dapat apa? Hidup tak bernoda, sehingga kita senantiasa penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dengan lain kata, ada banyak orang tidak bisa menikmati sukacita yang sebenarnya. Karena apa? Karena dia telah tersandung. Nah, pertanyaannya sebetulnya, apa yang dapat menyebabkan orang tersandung? Bukan karena ada banyak orang merasa, tapi kan saya dekat sama Tuhan. Bukan karena banyak orang yang merasa, loh saya kan sudah hidup benar dalam perjalanan hidup saya. Bukan karena sebagian berkata, loh saya tulus. Nah, apa sih yang menyebabkan seorang itu tersandung? Saya pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini, saya jumpai beberapa prinsip yang luar biasa. Yang pertama saya pelajari, orang dapat tersandung jika kita terlalu banyak mendengar apa kata orang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini persoalannya. Kita bisa banyak tersandung kalau apa? Kalau kita mendengar terlalu banyak perkataan-perkataan manusia. Kita perlu mendengar nasihat, itu benar. Karena Alkitab berkata, keberhasilan ada karena nasihat banyak orang. Tapi kalau kita hanya mendengar omongan-omongan kosong, kata-kata sia-sia dari manusia, belum lagi gosip-gosip yang beredar, belum lagi fitnahan-fitnahan yang ada dalam lingkungan dan keadaan kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita pasti akan mudah tersandung. Kenapa? Karena manusia seringkali membawa berita-berita kosong. Manusia seringkali membawa berita-berita yang melemahkan. Betul, kita tetap harus bersosialisasi dengan banyak orang. Betul, kita harus bergaul dengan banyak orang. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hati-hati dengan perkataan manusia. Perkataan manusia banyak memojokkan kita. Perkataan manusia banyak membingungkan kita. Tetapi kita harus punya stabilizernya. Kita harus punya penyelarasnya. Dan penyelarasnya adalah firman Tuhan. Artinya begini, kalau kata-kata manusia masuk ke telinga kita, dia harus difilter dulu oleh firman Tuhan. Contohnya sederhana, orang mulai berkata, suami kamu kan berselingkuh. Nah, harus difilter oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang pertama, kita ingatkan diri kita, saya percaya bahwa orang benar rumah tangganya dibela. Saya tidak boleh emosi, tapi saya harus mencari kebenarannya. Berarti saya serahkan kepada Tuhan. Rumah tangga yang Tuhan bangun ini pasti Tuhan bisa pulihkan. Tapi yang kedua, saya juga harus ingat, saya tidak boleh mencurigai dulu. Saya berdoa dulu, biar Tuhan yang memberi petunjuk. Berarti di satu sisi nasihatnya kita dengar, tetapi keadaan yang sukar, keadaan yang berat, keadaan yang menyakitkan tidak ditimbulkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi lewat berita yang kita dengar ini, akhirnya kita bisa mencapai kebenarannya. Mungkin saja kebenarannya betul dia berselingkuh. Berarti saya perlu minta tolong Tuhan untuk memulihkan rumah tangga saya, untuk mematahkan segala kuasa roh perselingkuhan dalam diri suami saya. Tetapi di sisi yang lain, bisa saja ini tidak betul. Dan kalau tidak betul, berarti saya punya kekuatan untuk sabar. Dan saya tidak bisa dikipas-kipas dalam tanda petik untuk memanaskan suasana rumah tangga ini. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa orang tersandung? Orang dapat tersandung jika terlalu banyak mendengar apa kata orang. Kita harus belajar mendengar banyak apa kata firman, apa kata Tuhan, apa kata Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang dapat tersandung jika kita tidak memiliki prinsip hidup yang tegas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yosua dengan tegas berkata, pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Karena Alkitab dengan tegas berkata, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Berarti dalam hidup ini harus ada ketegasan.
Alkitab bicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tetapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Prinsip apa sebetulnya disampaikan oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Prinsip yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, Abednego adalah prinsip ketegasan. Kami tidak mau diombang-ambingkan. Kami tidak mau dipermainkan oleh tekanan situasi hidup. Kami punya prinsip yang tegas, dan prinsip yang tegas itu berdasar pada kuasa dari Allah yang kami sembah, berdasar pada mujizat yang dia sediakan, berdasar pada kemuliaannya yang dia nyatakan bagi kita yang percaya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus punya prinsip yang tegas dalam hidup kita, sehingga tantangan boleh ada, masalah boleh ada, itu tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Saya ngerti kadang-kala saudara betul-betul mengasihi Tuhan, tapi jawaban saya cuma sederhana. Kadang-kala engkau tidak tegas, kadang-kala engkau kurang tegas, engkau selalu mau ambil jalan abu-abu, engkau selalu mau ambil jalan kompromi, engkau selalu mau ambil jalan tengah. Tetapi hidup Kristen adalah hidup yang punya prinsip. Kita belajar memahami orang lain, kita belajar mengerti orang lain. Tapi kalau sudah menyinggung soal prinsip kebenaran, kita tidak bisa kompromi terhadap dosa. Jadi yang pertama, orang dapat tersandung jika terlalu banyak mendengar apa kata orang. Yang kedua, orang dapat tersandung jika tidak memiliki prinsip hidup yang tegas. Dan yang ketiga, orang dapat tersandung jika tidak mengisi hidup terus-menerus dengan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tahukah saudara, kata-kata di sekitar kita, tantangan-tantangan, masalah-masalah hidup di sekitar kita, itu kadang-kala jadi benalu yang menggerogoti firman dalam hidup kita. Kalau firman tidak diisi terus-menerus dalam hidup kita, kadang-kala kita pikir begini, oh hari Minggu saya dengar firman Tuhan itu cukup. Lalu apa yang terjadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, terus firman yang ada digerogoti. Loh, firman itu seperti makanan rohani buat kita. Sementara tantangan masalah itu tenaga yang keluar. Nah, kalau firman masuk dalam hidup kita, sementara tenaga rohani, tenaga tantangan itu terus keluar, saudara-saudara, apa yang terjadi? Lama-lama kita akan menjadi orang percaya yang lemah dan gampang tersandung. Tapi kalau kita isi terus-menerus dengan firman, makin hari kita makin kuat untuk melihat kekuatan dan kemenangan. Betul kau ada tantangan, betul kau ada pergumulan, betul ada bujuk rayu dunia yang begitu indah di sekitar saudara. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan tersandung. Kita harus senantiasa mendengar suara Tuhan. Kita harus selalu memiliki prinsip hidup yang tegas, dan kita isi hidup kita terus-menerus dengan firman Tuhan. Maka sukacita, damai sejahtera, mujizat dari Tuhan terus tersedia buat kita yang percaya. Haleluya. Jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga setiap kami tidak akan tersandung, tapi berjalan makin hari makin kuat, dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kemenangan tersedia di jalan kami. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yesus memberikan yang terbaik. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.